Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Rek? Alhamdulillah ya, baik ya. Ya, kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berangkat sekolah dan mencari ilmu. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik. Oke, saya presentasi terlebih dahulu ya. Adelia Puspita, Agung Priyo, hadir. Ahmad Muzaki, Hadir. Ahmad Rohim, Hadir. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kembali berhubungan dengan pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita melakukan apa kemarin? Wawancara. Ya, wawancara di mana? Oke, saya ingin menanyakan sekilas atau sedikit tentang penyelidikan kalian kemarin. Untuk kelompok satu mana ini? Kelompok satu ya. Nih, kemarin penyelidikan tentang apa? Tentang sayuran. Sayuran. Gimana penyelidikannya? Lancar. Gimana? Lancarnya gimana ini? Oh gitu. Kemudian ada data lagi? Oh gitu. Oke, kita lanjutkan nanti untuk analisis itu ya. Oke, untuk kelompok berapa ini? Dua. Kemarin mendapatkan data tentang apa? Buah-buahan. Gimana? Penyelidikannya kemarin gimana? Sedikit bingung sih, Pak. Sedikit bingung. Kenapa kok bingung? Karena kan kelompok ini bertanya buah pedagang, Ya. dan jawabannya itu saling berbeda. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, nanti dibandingkan dan disampaikan ke teman-temannya. Gimana hasilnya? Oh saya hasilnya dapatnya ini Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga wawancara, hasilnya ya nggak sesuai dengan ekspektasi itu nggak apa-apa. Oke ya. Jadi sekilas untuk wawancara kemarin rata-rata sudah mendapatkan data semuanya sehingga hari ini kita bisa melakukan asosiasi atau mengolah data tersebut dan nantinya akan disampaikan sebagai bahan presentasi. Ya, seperti itu ya. Oh gitu. Jadi di luar Moro ya. Ya nggak apa-apa. Jadi untuk di petanya ini nanti coba digambarkan Pekalongan, berarti di luar Kecamatan Moro ini artinya cakupannya jauh lebih luas kan ya. Nah, nanti dijelaskan pas waktu presentasi. Saya dapatkan datanya dari ini. Kemudian untuk analisisnya, kenapa kok dari Surabaya dan Pekalongan? Nah, coba dibandingkan, bisa nyari di browsing juga. Nah, itu dicari penyebabnya apa, kemudian dihubungkan. Oh ternyata di Pekalongan seperti ini. Gitu. Pedagang satu dan pedagang dua itu jawabannya jadi wawancaranya berbeda. Wawancara berbeda. Kemarin tanya berapa pedagang? Dua pedagang. Dua pedagang. Penjual apa ini? Penjual ayam. Ayam ya. Dari mana ya? Itu pedagang pertama dari mana ya? Dari Jombang. Yang kedua? Nah, dari kiri. Kemudian dari dua wilayah tersebut kira-kira kenapa kok bisa dari wilayah Jombang dan kiri? Kenapa? Karena yang dari Jombang itu lebih berkualitas, harganya lebih miring. Nah, oke. Coba dianalisis dari segi
jaraknya dulu. Jaraknya dari Jombang ke Kediri. Dari Ngoro ke Jombang dan Ngoro ke Kediri itu kira-kira lebih jauh mana? Lebih jauh dan Kediri. Nah, kalau lebih jauh dari Kediri, kenapa kok masih milih ke Jombang? Untuk memudahkan kita dalam menyampaikan pas waktu presentasi nanti, saya berikan kertas karton pada setiap kelompok ya. Coba hasil dari diskusi kalian, hasil dari data yang sudah dikumpulkan itu dituangkan dalam kertas karton ini untuk bahan diskusi atau presentasi nanti ya. Ini spidolnya bisa dibuat tulis ya, yang bagus. Kemudian interaksi yang terbentuk dari Ngoro, Jombang, Ngoro sendiri, wilayah Ngoro sendiri gitu ya. Kemudian dijelaskan kenapa kok interaksinya seperti ini. Kalian juga dulu ya. Buah-buahan. Ayam. Interaksi penjual ayam. Kalau bisa miring gitu ya, nanti tembakannya. Ininya tembakan di apa nanti kan miring gitu. Masih panjang maksudnya. Ya. Ini kan namanya santai. Kalau bisa ini dibeli lagi ya. Udah tahu. Ngambil sendiri, makanya milih-milih kali. Iya jelaskan. Jarak itu kan cuma salah satu faktor untuk basis kita. Nah, mungkin jarak berpengaruh, mungkin juga enggak. Nah, misalnya gini, kalau dari Pekalongan, otomatis itu biaya transport lebih mahal. Ya, gitu kan? Tapi kenapa kok masih ada interaksi sampai sekarang? Berarti ada faktor lain. Kenapa? Karena kualitasnya, karena barangnya adanya cuma di situ. Sakit ya, sakit sih. Karena jadi pengaruh sendiri terus. Barangnya kurang lengkap.
jenis sayur. Yang bisa kayak kurang rasa yang lebih enak dikiris bukan gue enak sih gratis. Gambar juga boleh. Kalau misalnya ada gambarnya, yang penting interaksi ini bisa dijelaskan. Setelah ini kita akan melakukan sesi presentasi. Setiap kelompok silakan untuk maju mempresentasikan hasil dari kerjaannya masing-masing, gitu ya. Untuk kelompok yang pertama, kelompok 1 gitu ya, urut aja biar lebih mudah. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Setiap kelompok saya berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Jadi setelah kelompok yang maju itu mempresentasikan, kelompok lain bisa menanggapi dengan memberikan masukan atau pertanyaan. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk interaksi antara pasar Ngoro dengan pasar Pare. Baik, mari kita bahas bersama. Yang pertama, kita lihat dari peta di samping terdapat pusat, Pare, dan pasar Ngoro. Yang pertama, pasar Pare sebagai pasar induk yang mensuplai barang berupa sayur mayur yang dikirim ke daerah pasar Ngoro. Contoh jenis sayur yang akan disuplai ke daerah Ngoro berupa sayur bayam, kacang panjang, wortel, tomat, cabai, dan sayur lain. Sedangkan dari pasar Ngoro merupakan daerah penghasil kegiatan peternakan yang berupa ternak ras ayam petelur. Hasil dari kegiatan ternak tersebut sebagian diperjualbelikan di daerah Ngoro sendiri dan sisanya disuplai ke daerah pasar Pare. Nah, dari kedua daerah tersebut terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya interaksi. Di antaranya yang pertama, adanya jarak antara dua daerah yang mudah untuk ditempuh. Dan yang kedua, adanya akses transportasi yang mendukung terhadap interaksi tersebut. Nah, yang ketiga, adanya biaya transportasi yang lebih terjangkau. Dan ada juga alasan pasar Ngoro memilih daerah Pare sebagai tempat untuk membeli sayur, yaitu karena daerah Pare menghasilkan sayur yang lebih lengkap dan memiliki kualitas yang bagus dibandingkan dengan daerah lain. Sebaliknya, pasar Pare mengambil telur dari daerah Ngoro karena di daerah Pare tidak terdapat peternakan yang menghasilkan telur. Sehingga bentuk interaksi dari kedua pasar tersebut yaitu adanya hubungan timbal balik dalam melengkapi suatu kebutuhan yang disebut dengan sistem regional complementarity. Itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab bisa kita buka. Silahkan dari kelompok mungkin ada yang mau menanyakan. Apa semua sayur yang dijual diambil dari Pare? Iya, sebagian dari Pare karena alasannya sayur di Pare itu lebih lengkap dan memiliki kualitas yang bagus dan jaraknya mudah. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang interaksi pasar Ngoro yang untuk bagian pedagang ayam. Untuk pedagang pertama mengambil dari daerah Jombang yang katanya kualitas daging ayam yang sangat bagus dan harga daging ayam setara dengan daerah Kediri. Wilayahnya juga banyak menyuplai daging ayam. Jarak antara Pasar Ngoro dan Jombang sangat dekat dan memiliki akses yang sangat mudah. Untuk pedagang kedua yaitu mengambil dari daerah Kediri dengan kualitas daging ayam yang sangat bagus. Harganya juga jauh lebih murah. Barang mudah didapatkan. Jarak pasar ke daerah Kediri memiliki akses yang mudah. Adanya alasan pasar menyuplai barang dari daerah Jombang dan Kediri dikarenakan jaraknya dekat dan akses jalan yang memadai sehingga biaya transportasinya lebih murah. Untuk itu kami akan membuka pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana akses jarak antara Pasar Ngoro ke Jombang dan Kediri? Akses dari Pasar Ngoro ke Jombang sangat mudah dan dekat. Dan akses dari Pasar Ngoro ke Kediri agak jauh tapi jalannya sulit. Mengapa distribusi ayam dari Jombang dan Kediri, padahal dari Bangli Ngoro ada peternak ayam? Karena jumlah ayam di Bangli terbatas dan sedikit. Peternak ayam di wilayah Ngoro sedikit. Itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk kelompok 4. Oke, kita sudah melaksanakan tahapan presentasi tiap kelompok ya. Meskipun untuk kegiatan tersebut mungkin bisa ditingkatkan lagi karena banyak yang masih kurang percaya diri, masih malu-malu dan sebagainya. Kita akan melakukan refleksi. Sebenarnya pembelajaran yang kita lalui ini menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik itu apa ya? Nah, coba dilihat. Saintifik itu ada 5M di sini ya. Secara nggak langsung kita sudah melakukan ini semua. Pertama, kita mengamati. Kita mengamati apa? Pertama kali pasar, gitu ya. Ada gambar yang sudah saya sajikan, ada video yang sampai tonton. Kemudian kalian juga mengamati langsung ke pasar. Ya. Kemudian menanya. Kalian melakukan wawancara langsung kepada penjual, pembeli dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan informasi. Kemudian untuk yang ketiga mengumpulkan informasi. Setelah bertanya pasti mendapatkan data atau informasi, gitu ya. Selanjutnya kalian hari ini melakukan proses mengasosiasi atau mengolah informasi yang sudah sampai dapat di pasar. Kemudian disajikan dalam bentuk apa ini? Presentasi dalam karton, gitu ya. Dan di akhir yaitu mengomunikasikan. Nah, di sini kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, kemudian disajikan ke kelompok yang lain. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menganalisis dan juga mengasosiasi permasalahan, saya memberikan soal di Google Form yang sudah saya bagikan di grup WA. Silakan dibuka, diisi identitasnya masing-masing, nama, terutama nama lengkap ya. Oke, untuk pengerjaannya waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor interaksi antar wilayah, kita akan mempelajari tentang dampak yang timbul dari interaksi tersebut. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke.
Ada yang tanyakan? Belum kita tutup? Dan Ada ya? Oke, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita banyak belajar hari ini ya. Oke, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.